Halo, selamat malam. Apa kabar Mam Sendet semuanya? Semoga baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya perkenalkan nama saya Asyanti dari Dokter Anakku. Ya, berikutnya saya akan bacakan profil dari narasumber kita. Malam hari ini narasumber kita adalah Dokter Junita Elvira, spesialis anak konsultan. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan neurologi, ya, dari syaraf anak. Kita akan segera mulai. Coba kita lihat Dokter Junita, apakah sudah ada? Baik, selamat malam, Dok. Halo, selamat malam. Terima Apa kasih Bu kabar? Asianti sudah Yes. memperkenalkan saya ya. Oh, iya, dengan senang hati, Dok. Dok, Iya. malam ini kita akan membahas perkembangan bicara dan red flag-nya untuk si kecil yang usia 1 sampai 3 tahun ya. Ini Ya. sangat dinanti-nantikan oleh ibu-ibu nih, dan bapak-bapak juga nih yang mendaftar Moms and Dads loh, Dok. Dan yang Wah, mendaftar 300. Luar biasa. Silakan dokter menyapa, lalu mungkin mau share screen sekalian. Silakan, Dok. ya. Selamat malam. Terima kasih Bu Asianti sudah memperkenalkan saya. Terima kasih juga untuk dokter anakku yang sudah mengundang saya ya malam hari ini untuk sebenarnya bukan seminar bagaimana ya, tapi kita mau bincang-bincang. Terima kasih sudah datang malam-malam, masih mau belajar bagaimana sih anak kita ini akan berkembang, terutama dalam hal bicaranya ya. Nah, untuk menyingkat waktu, mungkin saya akan mulai saja. Ya, silakan, Bu, Dok. hari ini kita lihat ya, jadi orang tua ini ada sekolahnya nggak ya? Kalau ada sekolah, ada course gitu ya, terus ada sekolah musik, ada sekolah untuk jadi olahraga gitu ya, banyak kelas-kelasnya ya, belajar sampai universitas. Tapi jadi orang tua ini nggak ada ya sekolahnya ya. Semenjak waktu sekolah gitu ya, sampai sekarang ini terus mau jadi orang tua, sudah jadi orang tua dulu, terus baru belajar di dokter anak. Ternyata ada banyak hal yang kita tidak pernah ketahui sebelumnya ya. Nah, jadi hari ini kita mau coba dengan sifat alamiah itu seperti apa? Apa bedanya sama orang tua ya? Ternyata anak-anak itu sifat alaminya ya, kalau kita lihat dia berkembang. Berkembang itu sebenarnya berkembang sama bertumbuh tuh sama nggak ya? Kalau saya sering dapat pasien bilang, orang tuanya bilang, dok saya mau ke klinik tumbuh kembang. Tapi kemudian yang dikatakan adalah tentang berat badan. Ternyata banyak orang juga belum mengerti ya tentang tumbuh dan kembang itu sebenarnya ada dua hal yang berbeda gitu ya. Tumbuh itu sebenarnya adalah ukuran-ukuran bertambah ya berat-berat. Kalau kita lihat anak kita selalu kalau datang ke klinik ataupun datang ke misalnya ke puskesmas gitu ya, kita diukur, kemudian ditimbang gitu ya. Terus kemudian di tingginya juga diukur, lingkar kepalanya diukur, itu menggambarkan anak itu tumbuh gitu ya. Jadi ukurannya bertambah. Kenapa bertambah? Karena besarnya bertambah, sel-selnya bertambah. Selnya bertambah besar ataupun jumlahnya juga bertambah besar dan fungsinya juga bertambah kompleks ya. Nah, bagaimana dengan kembang? Kembang itu adalah pertumbuhan atau perubahan sebenarnya ya dari seorang anak yang atau seorang bayi yang tadinya cuma tiduran aja yang kemudian bisa menjadi seperti orang dewasa seperti kita ya. Nah, itu yang disebut sebagai perkembangan. Jadi dia anak kecil itu bukan orang dewasa yang dikecilkan atau ukurannya kecil, tapi dia itu mempunyai keunikan tersendiri ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada awal ya, pada tahap-tahap awal ini sangat menentukan untuk kemudian hari. Nah, kalau kita lihat lagi ya, antara tumbuh dan berkembang ini apakah sendiri-sendiri? Nah, ini tidak sendiri-sendiri ya. Uh, Tumbuh itu merupakan modal dasar untuk berkembang, ya. Dengan berkembang yang baik, dia juga akan bertumbuh dengan optimal, ya. Nah, perkembangan itu seperti apa sih? Kemampuan anak itu seperti apa, ya? Tahapannya tuh ada nggak tahapannya? Bisa nggak ya lompat-lompat gitu ya? Kalau yang satu belum, tiba-tiba udah lompat yang berikutnya. Nah, kita lihat ya berikutnya. Gimana sih, kapan sih anak itu mulai berkembang? Nah, ternyata perkembangan pun dimulai bukan hanya tumbuhnya ya. Kalau tumbuh kita tahu bayi itu dari ukuran cuma sel,
ya tiba-tiba waktu lahir 3,5 kilo ya, yang setiap bulan di USG misalnya ke dokter kebidanan, beratnya diukur, ya diperkirakan berapa beratnya. Nah, sebenarnya bayi di dalam rahim ibu pun sudah mulai berkembang ya. Contohnya dia mulai bisa merasa, kemudian tahu bau, tahu bagaimana dia merasa, meraba gitu ya. Dia berespon, mendengar gitu ya. Itu juga sejak dalam kandungan. Nah, kalau setelah lahir, ya apa yang akan kita lihat ya, anak itu akan bertambah kompleks ya perkembangannya. Jadi, dari sejak kapan bayi itu bertumbuh dan berkembang, sebenarnya berkembangan itu juga terjadi dari 1.000 hari pertama nih, penting. Jadi dasar-dasar kalau ibu bapak sering kali mendengar ya tentang 1.000 hari pertama, istilah tentang 1.000 hari pertama. 1.000 hari itu ternyata bukan dihitung dari umur 1, 2, dan 3. Oh, kira-kira rata-ratanya jadi 1.000 hari. Ternyata enggak ya. Jadi dari sejak dalam kandungan sampai dengan 2 tahun itu masa yang cukup krusial ya di sana. Dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat optimal. Sampai di situ saja tidak ya. Makanya kalau kita lihat, oh judul di hari ini juga tidak hanya sampai dengan 1.000 hari, sampai dengan 3 tahun. Tapi anaknya tumbuhnya hanya sampai 3 tahun atau berkembangnya sampai 3 tahun, enggak juga ya. Nah, pertumbuhan yang pesat ini terjadi, kita lihat ya, bahwa berat badan anak itu naik sampai 300% ya, sampai dengan dia 1.000 hari pertama kehidupannya. Tinggi badannya naik 75%. Berat otaknya naik juga sampai 300%. Nah, berat otak ini penting ya. Berat otak ini akan berkorelasi atau berhubungan dengan kemampuan ya, dengan perkembangan otak yang baik ya, yang dapatkan gambarannya itu dari pengukuran lingkar kepala ya. Jadi orang tua jangan apa namanya hanya terpaku pada berat badan, tinggi badan, tapi lupa tentang lingkar kepala. Lingkar kepala ini modal dasar anak itu bertumbuh dan berkembang dengan optimal juga ya. Nah, kemudian setelah itu baru mengalami yang berikutnya lagi, maturasi dari berbagai macam sistem dari tubuh seorang anak tersebut ya, termasuk sistem imunitas tubuh ya. Nah, kalau kita lihat area perkembangan, ada yang mengenalkan berbagai macam area perkembangan anak ya. Ada 7 macam area perkembangan anak, boleh gitu ya. Mau lihat dari ada 4 macam perkembangan anak, boleh juga ya. Tapi kira-kira kita mengambil yang 4 saja ya, yang lebih mudah untuk mengingatnya ya. Jadi seorang anak itu ada perkembangan motoriknya ya, motorik itu fisiknya yang kita bisa lihat, yang orang tua paling tahu lebih dahulu ya. Kalau ditanya anaknya tengkurap pertama kali umur berapa? Wah, orang tua tahu ya. Tapi ada juga yang disebut sebagai perkembangan motorik halus. Ya, bukan hanya kasar saja. Kalau tengkurap bolak-balik, anak berjalan, setelah anak berjalan itu kemudian dia berlari, dia bisa memanjat, ya, naik tangga, turun tangga, itu semua motorik kasar ya. Nah, tapi ada faktor lainnya juga, keseimbangan ya. Kalau dia bisa berjalan tapi tidak seimbang, ya, itu juga akan menimbulkan gangguan ya. Nah, kemudian, baru kita lihat ya ada yang sisi yang lainnya, ada sosial emosional, ada keterampilan kognitif, tapi kita lihat yang di bagian dasar yang di sebelah fisik motorik ini adalah bicara bahasa. Nah, ini bukan suatu kebetulan digambarkan seperti demikian karena komunikasi yang efektif ya, perbendaharaan kata yang bertambah banyak, kemampuan untuk literasi ini merupakan dasar untuk sosial emosional dan keterampilan kognitif juga ya. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya, bagaimana sih sebenarnya seorang anak ini belajar berkembang? Ya, dasarnya ada nggak? Jadi, seorang anak itu memang sudah punya modal, ya. Modalnya adalah tubuhnya dia, ya. Nah, ada di dalam dari bawaan atau yang kita kenal sebagai genetik, gitu ya, atau yang dibawa sejak dalam kandungan, gitu ya. Nah, tapi bagaimana bisa memberikan respon terhadap lingkungan luarnya, ya? Jadi, sistem saraf seorang anak ini mempunyai alat untuk menerima masukan dari luar
gitu ya. Apa sih alat-alatnya gitu ya? Apakah cuma masukan dari luar? Nah, tidak dari luar saja, tapi dalam tubuh sendiri juga memberikan warning gitu ya, terus diterima oleh tubuh dan kemudian dikirim ke otak kembali ya. Nah, apa aja ya? Jadi sistemnya kita bisa menerima sesuatu itu dari perabaan kita, dari keseimbangan, dari mata, dari mendengar, ya dari pengecapan ya. Terus proprioceptif ini apa ya? Dari alat-alat gerak kita gitu ya, dari sendi-sendi kita juga memberikan masukan ke otak bagaimana untuk perkembangan selanjutnya gitu ya. Nah, setelah ada sistem sensor ini, bahwa semua orang, semua hal di lingkungan kita ya, itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sensasi, gitu ya, sensasi yang di luar maupun sensasi dari dalam tubuh kita, ya. Itu kemudian berkembang dulu, awal-awalnya adalah sensory motor development dulu atau perkembangan sensori motor. Sensori motor itu apa? Jadi seorang anak itu punya postural security. Postural security apa? Misalnya begini, ya. Kalau dia diangkat ke atas, dia akan tetap merasa aman. Oh, dia tahu, oh dengan pegangan taktilnya di daerah ketiak misalnya, gitu ya. Dia ada tahanan di sana, ya. Terus kemudian dia lihat orang tuanya, dia merasa aman lagi. Ya, terus kemudian kanan kiri dia jadi seimbang juga, ya, nggak ada masalah. Nah, kemudian dia tahu bahwa tubuhnya itu ada kanan dan kiri misalnya, ya. Terus kemudian ada kemampuan dia untuk merencanakan gerak. Nah, itu termasuk perkembangan yang awal-awal ya. Ya, ya setelah dia tahu bagaimana dia bergerak gitu ya. Misalnya, oh ada kita mau ambil gelas di depan gitu ya. Atau bayi-bayi deh ambil botol susu gitu ya. Misalnya jaraknya 5 cm dari depannya dia gitu ya. Atau lebih jauh sedikit deh, 30 30 cm atau kurang lebih setengah meter lah gitu ya. Gimana caranya dia harus ke sana gitu ya. Nah, dia mulai berpikir, oh kalau saya yang bayi-bayi udah bisa merangkak ya, kalau saya mau ambil itu bagaimana ya caranya ya? Oh, saya harus dari misalnya tadinya posisinya duduk, kalau mau ambil, saya pengen ambil itu botol itu, ya dia harus punya kemampuan untuk berpikir, oh iya, saya harus jatuhkan badan dulu, kemudian merangkak, merangkak terus kemudian memperkirakan jaraknya untuk tangannya mengambil. Nah, itu namanya semua motor planning. Lebih besar, lebih kompleks lagi kalau mau ngambil barang di atas gimana caranya ya? Dia akan melihat menggunakan matanya terus mengukur jarak sama seperti itu lagi, gitu ya. Nah, lama-lama kegiatan tersebut menjadi sesuatu yang sudah kesannya refleks ya. Kalau anak makan pakai sendok garpu kan nggak usah ngukur lagi ya. Ambil sendoknya, kasih perintah ke atas gitu ya. Dia udah tahu ya dia ambil sendok pakai yang kanan misalnya yang diajarkan ya. Terus kemudian yang kiri membantu gitu. Nah, itu menjadi sudah sesuatu yang menjadi maturasi gitu ya, yang sudah jadi refleks lama-lama, bukan refleks yang seperti ya, refleks bayi ya, refleks mengisap dan lain-lain ya. Nah, dia juga punya skema terhadap uh, badannya dia terhadap ruangan gitu ya. Oh, posisinya di mana? Oh, dia dengan kondisi seperti apa gitu ya. Dan kemudian dia bisa juga men-screen input ya. Mempunyai kemampuan untuk men-screening input yang masuk gitu ya. Karena dari luar ini sensasi banyak sekali. Contohnya saya lagi ngomong di depan layar seperti ini, tapi saya dengar suara AC. Kalau saya terganggu dengan kondisi seperti itu, saya udah sibuk, nggak bisa jadi ngobrol gitu ya. Nah, saya mesti matiin dulu AC-nya. Nah, akhirnya nggak ngobrol-ngobrol lagi. Akhirnya hal yang mesti dikerjakan tidak terlaksana dengan baik ya. Nah, berikutnya baru kalau kita lihat, kalau gitu ngomong ini ada di daerah mana sih ya? Sebenarnya ngomong ini atau bicara bahasa ya itu ada di posisi yang selanjutnya ya, di perkembangan yang perseptual motor ini ya. Dia ada koordinasi ya, tangan dengan mata dengan tangan ya. Tadi mata dengan tangan contohnya mengambil sesuatu, memperkirakan jarak, menyusun balok misalnya seperti gitu ya. Terus memperkirakan kalau saya mau lompat,
Nah, itu posturalnya mestinya seperti apa ya, adjustment-nya ya. Nah, itu juga termasuk dalam perceptual motor development ya. Nah, baru setelah itu adalah perkembangan kemampuan untuk berbicara ya, auditory language skill-nya. Ya, tapi di situ ada kata-katanya language ya. Nanti kita baru apa namanya kita dengarkan istilah-istilah apa sih bahasa, apa sih bicara di sesi yang berikutnya nanti kita lihat ya. Terus ada persepsi-persepsi yang lain, persepsi tentang ruangan gitu ya, terus kemudian arah-arah gitu ya, terus kemudian bisa atensi gitu ya. Terus kemudian baru yang terakhir-terakhir itu kita akan lihat bahwa kalau ini perkembangannya baik, sensori motor development-nya baik, perkembangan perseptual motornya terpenuhi dengan optimal ya, dia akan menghasilkan kemampuan perilaku yang baik, dia bisa menolong diri sendiri. Baru tips yang terakhir adalah academic learning atau belajar ya. Jadi nanti juga kita bisa lihat, oh kapan sih anak itu harus masuk sekolah ya. Tipsnya tuh ada di atas sekali. Jadi belajar itu adalah di tips yang paling atas nanti ya. Nah, untuk kognitif dan intelektualnya ya. Kita lihat berikutnya. Nah, eh, selanjutnya kita lihat ya. Anak itu akan nature-nya adalah bergerak. Nature-nya adalah merasa dan berelasi ya. Nah, gambar ini menyenangkan ya kalau kita lihat ya bagaimana sebuah keluarga itu berinteraksi satu sama lain ya. Walaupun dalam kegiatan motorik kasar pun ya bersepeda misalnya, bermain giggling di ruangan terbuka gitu ya, itu merupakan sensasi bagaimana anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, kita masuk ya ke bagian bicara dan bahasanya ya. Apa sih sebenarnya kok ada bicara, ada berbahasa? Apa bedanya ya? Terus kemudian ada juga bersuara. Apa sama semuanya ya? Suara itu hanya sebagai suara aja. Misalnya, saya saat ini di ruangan, saya mendengarkan ada bunyi pendingin udara. Ada bunyi sur, kayak gitu. Oh, itu adalah suara gitu ya. Tapi manusia juga bisa bersuara. Nah, bayi-bayi juga bisa bersuara. Baru waktu saat dia mengeluarkan bunyi udara yang keluar dari paru, terus kemudian menggetarkan pita suara yang ada di tubuh kita, di daerah larynx. Nah, disitulah anak-anak itu mulai bisa menimbulkan suara, gitu ya. Sejak kapan? Nanti kita lihat ya di perkembangan bicaranya. Nah, sebenarnya sejak awal sudah mulai ya. Tangisan itu adalah juga suara ya. Nah, suara dari paru ya. Kalau bayi itu menangis pada saat lahir, wah dokternya senang, orang tua juga senang tentu saja ya. Nah, begitu juga kalau kita lihat ya, apa sih yang disebut bicara? Nah, kalau bicara ini baru masuk ke dalam salah satu cara untuk menyatakan sesuatu ya, menyatakan atau ekspresi dari suatu bahasa gitu ya. Nah, itu dengan cara bicara. Bicara perlu apa? Bicara itu perlu kerjasama otot-otot muka, lidah, bibir, rahang, ya, dan alat-alat dari vokal gitu ya, pita suara, itu segala macam ya. Udara-udara hidung segala macam ini juga merupakan alat-alat dari pernafasan kita ya untuk bisa menghasilkan bicara yang baik ya. Cukup itu saja. Enggak juga ya. Tadi bayi yang duduk ini yang ada di sebelah bisa memberikan gambaran bahwa kalau dia mau menghasilkan suara yang baik, kalau dia mau bisa berinteraksi yang baik ya, intinya adalah untuk berkomunikasi, gitu ya. Selain itu, modal-modal yang lainnya mendengarnya tentu saja juga harus baik ya. Nah, selanjutnya baru berbahasa. Bahasa itu adalah perangkat dengan berbagai macam batasan gitu ya, untuk menyatakan ide yang bermakna. Nah, ini baru tentang ide yang bermakna ya. Bentuknya bisa berupa kata atau kalimat ya, Bang. Kalimat yang berupa yang verbal gitu ya, atau sesuatu yang bukan verbal pun juga merupakan suatu bahasa ya. Ada disebut sebagai bahasa tubuh ya. Itu juga ada isyarat misalnya, itu juga termasuk sebagai bahasa ya. Nah,
Setelah itu baru kita lihat ya, bagaimana sih tahapannya gitu ya. Ada nggak ya uji tapisnya? Ada ya, berbagai macam uji tapis. Dari yang sangat sederhana sampai yang cukup kompleks yang hanya untuk bahasa saja gitu ya. Tapi sebenarnya banyak hal yang kita bisa pakai ya. Nah, yang penting adalah kalau kita lihat nanti bahwa apapun yang kita pakai sebenarnya harus menggunakan batasan atau alat screening yang betul ya. Benar nggak sih anak saya ini terlambat? Benar nggak sih anak saya ini kurang? Tapi yang penting adalah dilihat dan kemudian diplot ya sama seperti berat badan dan tinggi badan ya. Kalau kita lihat ukuran-ukuran itu menjadi tidak bermakna kalau tidak dimasukkan ke dalam plotting ya. Kalau tidak dimasukkan ke dalam grafik, jadi tidak bermakna kembali. Nah, hanya sebagai angka saja. Kalau sudah dapat angkanya, lalu apa? Gitu ya. Misalnya, anak umur 6 bulan eh, beratnya 8 kilo dibandingkan dengan anak umur 6 bulan. Ya, sama-sama perempuan, tapi beratnya yang satunya 5 kilo. Yang mana yang bagus? Nah, tidak tahu kalau tidak punya grafiknya. Sama dengan perkembangan bicara ataupun perkembangan-perkembangan yang lainnya ya. Nah, karena begitu banyak, kita bacakan atau hari ini kita belajar tentang satu hal saja dulu deh. Yang karena ini paling sering kita lihat dalam kondisi sehari-hari ya. Ada yang contohnya misalnya eh, perkembangan ekspresif gitu ya, bahasa ekspresif. Anak itu bisa berbicara, ada keluar katanya, itu disebut sebagai bahasa ekspresif. Sedangkan bahasa ekspresif itu sebelumnya dia harus ngerti dulu, ya. Nah, itu yang disebut bahasa reseptif, dia ngerti dulu, ya. Dia bisa menerima dulu. Nah, nanti suatu saat dia bisa mengeluarkannya dalam bentuk kata-kata, ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini yang kita mau pelajari ya untuk sekarang ini adalah bahasa reseptif. Contohnya gitu di umur 0 sampai 3 bulan. Ah, jadi sudah secepat itu sebenarnya sudah ada perkembangannya, ada ya. Jadi kalau ditanya anaknya kalau ada suara keras dan dia kaget apa enggak? Nah, orang tua sering bilang anaknya kaget kok kalau ada suara gitu ya. Kalau dia lagi tidur atau tidur belum tidur nyenyak gitu ya, kalau ada pintu jeglek gitu, dia langsung bangun gitu. Jadi sebenarnya anak itu ada perkembangan bahasanya dari sejak kecil juga dari sejak lahir ya. Nah, kemudian perkembangan yang berikutnya apa ya kalau kita lihat ya. Nah, kalau dia bayi-bayi ya begitu kita ngomong-ngomong gitu dia lagi nangis-nangis. Dan kalau nangisnya belum terlalu berat ya, dan misalnya belum terlalu lapar, misalnya bayinya ya, dia kan diem juga ya. Mulai bisa tersenyum-senyum, ya ini agak kasar ya kalau kita lihat nggak persis setiap bulannya, tapi nggak apa-apa kita bisa lihat ya. Kalau bayi itu mulai dari umur 0 bulan aja dia sudah ada perkembangan bahasanya ya. Buka mata, dia dengar ya. Dia bisa tenang dengan adanya suara gitu ya atau kita senyum di depannya dia ya, terutama nih umur 2 bulan ya. Rata-rata di 2 bulanan, kalau bangun pagi kita senang, kita udah mulai senang dia mulai bunyi. Au, au. Nah itu bahasa ekspresifnya dia, membuat suara, gitu ya. Tangisannya beda-beda. Nah, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, mulai tersenyum, senyum sosial. Nah, ini sebenarnya bahasa-bahasa ekspresif ya yang sudah dilakukan atau perkembangan yang dialami pada bahasa gitu ya, pada aspek bahasa. Jadi, kalau orang tua ditanya sekarang tidak hanya mengenal tengkurap bolak-balik saja, tapi kita juga bisa tahu bahwa anak-anak tersebut atau bayi saja sudah mulai dia ada perkembangan bahasanya ya, tersenyum, mengeluarkan bahasa gitu ya, mengeluarkan kata au gitu ya. Nah, makin lama dia makin banyak, terutama 3 bulan. Makin lama makin seru gitu ya. Kalau dia lagi nangis gitu ya, karena diam sendiri di kamar misalnya, tiba-tiba dia nangis, terus kita datang, dia udah mulai tahu tuh, dia akan mulai diam kalau nangisnya belum parah atau ada sesuatu hal gitu ya. Nah, berikutnya dia akan berkembang lagi gitu ya. 4 sampai 6 bulan ini bahasa reseptifnya bisa apa ya?
Nah, dia mulai menggerakkan matanya atau mukanya ya, mengarah ke arah suara gitu ya. Tapi belum mengenali nama terlebih dahulu ya. Nah, kapan mengenali namanya gitu ya? Kalau dipanggil mengenali nama yang di bahasa reseptif ini kira-kira di 6 bulannya. Nah, kalau dia kita panggil namanya baru dia tahu, tapi dia menoleh ke arah suara itu udah lebih dulu, tentu saja ya di 4 bulanan ya. Nah, menanggapi perubahan nada suara ini juga mulai dia bisa lakukan ya. Terus kemudian dia melihat mainan yang mengeluarkan suara. Nah, ini juga disebut sebagai kemampuan reseptif ya. Dia menerima segala sesuatu terus kemudian berespon terhadap kondisi tersebut ya. Terus dengerin musik ya. Dia juga mulai memperhatikan musik ya. Nah, kalau bahasa ekspresifnya yang tadi kata-kata kalau yang kuing gitu ya, au-au yang seperti kayak gitu, bergumam, ngoceh-ngoceh ya pada saat dia main-main sendiri, dia bangun, dia lagi happy, ya tangan kakinya gerak-gerak sambil ada suaranya ya, ada ngoceh, au-au tadi gitu atau bermain sendiri itu pada saat usia 4 sampai 6 bulan ini ya. Nah, uh, mulai ada kata-kata atau suku kata sebenarnya bukan sebagai kata ya. Ya, seperti pa, ma, ma gitu ya, seperti kocehan yang ada huruf matinya di depannya gitu ya. Nah, kemudian kalau ketawa gitu ya, kalau kita goda atau kita ajak bicara gitu ya, dia udah mulai bisa tertawa yang terkekeh-kekeh ya. Kadang-kadang kalau papanya apa namanya bertingkah laku yang lucu di depan seorang anak gitu ya, terus dia ketawa sampai terkekeh-kekeh gitu ya. Nah, giggling atau orang bilang gitu ya, terkekeh-kekeh, dia tertawa, kadang-kadang ketawanya juga cukup kencang gitu ya. Ya, ada kalau dia kesel, dia juga berubah suaranya gitu ya, dari ketawa-ketawa lama-lama kita tahu nih udah mulai kesel ya, udah mulai seperti mau nangis, nangisnya beda-beda ya. Nah, berikutnya lagi, udah 7 sampai 12 bulan. Nah, ini semakin banyak nih kemampuannya ya. Ini memang tidak terlalu sensitif per bulannya gitu ya. Tapi kita bisa lihat apa sih yang bisa dilakukan pada anak-anak ini ya. Kalau dia ada suara gitu ya, kita panggil seperti yang tadi kan mulai kenal namanya ya. Nengoknya kadang-kadang udah sampai seru banget gitu ya. Kalau dia makan gitu diajak lagi diberikan makan, terus ada orang datang, ada ngerjain sesuatu nih baru aja kemarin ada yang bilang seperti gitu. Makannya nggak serius nih dok. Tiap kali makan baru ditaruh, didudukan gitu. Kalau ada yang suara kedengeran aja, ya udah dia mulai muter dia nyari suaranya di mana. Akhirnya makanannya berantakan kemana-mana, misalnya kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya kemampuan reseptif seorang anak. Dia udah kenal suara, dia curious dengan suara tersebut gitu ya. Nah, ini penting nih ya. Nah, di 12 bulan terutama ya, dia kalau misalnya Anda mama papa ini nanti atau ibu bapak nanti dia menunjuk ke arah sesuatu gitu ya. Nah, dia akan mengikuti arah tunjukan itu ya, bukan melengos kemana-mana ya. Misalnya, hei, Dek, tuh, lihat tuh. Tuh ada balon misalnya kayak gitu. Nah, dia akan aware gitu dengan perubahan suara tersebut dan dia akan cari gitu ya ke arah Anda menunjuk gitu ya, orang orang tua menunjuk gitu ya. Nah, kalau mama papa atau ibu-ibu panggil namanya yang tadi yang kita bilang ya, menolehnya akan semakin baik gitu ya. Nah, kemudian juga kata-kata yang sehari-hari itu benda-benda yang sehari-hari ini penting ya. Yang dikenalkan adalah benda-benda yang ada di sekitar ya. Yang dikenalkan adalah benda-benda yang ada yang dipakai sehari-hari. Misalnya, ah ini gelasnya mama, wah gelasnya gede banget ya gitu ya. Nah itu yang kata-kata dia akhirnya lama-lama dia tahu oh ini gelas gitu ya. Terus misalnya eh, mamam gitu ya ada makanan gitu ya dia tahu akhirnya ya kata-kata yang sederhana saja ya. Terus misalnya mau susu, nah, terus kemudian misalnya kalau pakai gelas gitu ya udah tahu oh susu itu dia lihat gitu ya. Atau nenen, oh dia udah mulai lihat mamahnya gitu ya.
Nah, jadi dia mengerti ya kata-kata tersebut ya. Terus mulai merespon biasanya dengan mulai menunjukkan respon terhadap suatu kata. Nah, jadi bukannya dia ngomong tidak awal-awalnya, tapi kalau kita bilang antara 7 sampai 12 bulan ini ya, nanti kadang-kadang 12 bulan sudah mulai dia bisa bilang no gitu ya, atau tidak gitu ya. Biasanya kalau kita bilang gitu ya, udah mulai jaringnya gitu, terus dia bilang gitu ya, terus dia mulai diam. Walaupun nanti dia kerjakan lagi, tapi gitu ya, oh no, gitu terus kata-kata yang otot misalnya gitu diganti akan mulai diam gitu ya. Itu saya, Pak. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, bermain game gitu ya. Wah, udah mulai bisa ya gamenya itu bermain game bukan yang seperti apa ya, tapi yang sederhana aja gitu ya. Kalau kita di sini, kalau ini kan pakai contoh di Amerika ya, namanya paper cake gitu ya. Nah, kalau di Indonesia juga ada kok mainnya, misalnya contohnya cicak-cicak gitu ya. Terus cicak-cicak di dinding waktu hap gitu ya, nangkep nyamuk, mau dia liatin gitu. Jadi dia bisa main dengan kondisi seperti itu ya. Nah, main tak umpet gitu ya, atau yang bilang peekaboo gitu ya. Nah, itu juga bisa ya. Bermain game gitu ya. Dia udah mulai mamanya ngumpet gitu. Terus kita panggil-panggil namanya, terus dia cari-cari. Begitu kita muncul, dia senang giggling seperti gitu ya. Nah, mendengarkan lagu dan cerita yang singkat gitu ya, itu juga udah mulai bisa di sana ya. Nah, berikutnya karena dia belum banyak bergerak atau ambulasinya atau bergerak berpindah tempatnya terlalu banyak ya. Nah, belum berjalan dengan banyak. Jadi sebenarnya masukan ini sebenarnya bisa dilakukan dari sejak awal tadi ya. Nah, kemudian akan mulai keluar suaranya, dia akan ngoceh yang lebih panjang seperti mam 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 ma pap 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 gitu ya. Mama mama pap 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 itu bukan menyebutkan kata mama, tapi babbling namanya ya. Hmm. Nanti kalau dia sudah bisa memotongnya menjadi mama, mama, itu baru memotong menjadi suatu kata, tapi belum untuk memanggil. Memanggil itu nanti kalau dia sudah bentuknya panggil, ya. Ini siapa? Mama. Ini siapa? Papa. Papa. Kalau misalnya minta gendong gitu ya, atau mama dia minta gendong gitu ya. Dia akan tahu masing-masing objek tersebut gitu ya. Nah, tunjukkan objek dan menunjuk objek gitu ya. Terus kemudian dan orang lain itu seperti apa sih? Misalnya gini, kalau dia punya dia mau itu ya, misalnya dia lihat balon ya, belum bilang balon sih gitu ya. Nah, kalau kita nggak nengok-nengok ke arah yang itu dia mau gitu ya, dia mesti tarik perhatian orang itu untuk minta bendanya, ya. Kita yang lihat, oh balon, ya. Selain tadi dia tahu kalau kita menunjuk dia noleh. Nah, sekarang kalau dia mau, dia nunjuk ke arah tersebut dan ada bunyinya, gitu ya. Gitu ya. Nah, ah ya udah bisa melambai gitu ya. Terus meraih naik gitu ya. Terus kemudian misalnya apa namanya? Gerakan-gerakan yang lain ya, misalnya dia mengucapkan sesuatu, misalnya bisa diajar-ajarin ya. Kalau kita lihat kiss by mah misalnya kayak gitu udah mulai gitu ya, dia mulai bisa ya. Terus bisa meniru-niru suara ucapan yang berbeda-beda ya. Walaupun belum konsisten, kadang-kadang dia sudah mulai ya. Nah, biasanya di akhir dari 12 bulannya ini ya, di dekat-dekat 12 bulannya, dia udah mulai itu ada kata-kata papa, mama, yang tadi yang saya bilang gitu ya. Terus kemudian mungkin suaranya nggak terlalu jelas, tapi kadang-kadang kita bisa tahu ya, oh dia menyebutkan itu untuk mama selalu ke mama. Mah gitu ya. Mamam, mamam gitu. Kita tahu dia menyebutkan oh mamam gitu ya. Anjing kadang-kadang masih susah ya, misalnya atau pus paling gampang ya. Meow itu juga boleh ya. Nah,
jargon itu kadang-kadang disebut sebagai kata juga ya. Misalnya, oh, guguk gitu ya. Padahal itu bunyinya ya, bukan bukan namanya ya, tapi karena kita menyebutnya hayat guguk gitu ya atau anjing gitu ya. Nah, dia akan menyebutkan itu berulang-ulang gitu ya. Nah, tentu saja makin lama akan berkembang semakin kompleks ya, antara 12 sampai 24 bulan ya. Dia bisa menunjuk beberapa bagian tubuhnya. Kalau ditanya, hidungnya mana hidungnya ya. Nah, itu dia bisa menunjukkan ya. Terus kemudian cukup banyak ya, mestinya kita bisa main dengan kata, bisa nyanyi gitu ya. Nah, misalnya nyanyi tentang kepala, pundak, lutut kaki, tapi sekarang udah nggak model kali ya, pakainya bahasa Inggris boleh-boleh saja gitu ya. Ikut instruksi. Nah ya, misalnya sini, lempar bolanya ke sini. Nah, mesti dia biasanya sudah mulai bisa gitu ya. Instruksinya biasanya satu tahap. Ah, bolanya mana? Minta. Misalnya kayak gitu. Mama minta. Dikasih gitu ya. Nah, dia bisa menanggapi pertanyaan sederhana gitu. Yang tadi ya, misalnya, Mama mana? Misalnya gitu. Ini siapa? Papa. Gitu. Dedek mana? Gitu, misalnya. Gitu ya. Sepatunya mana? Itu. Gitu ya. Nah, mulai senang mendengarkan cerita, lagu, sejak sederhana gitu ya. Terus menunjuk ke gambar di buku. Ya bukan nunjuk-nunjuk itu, dia nunjuk-nunjuk aja kemana-mana, nunjuk-nunjuk itu terus kita sebutin, kita ngomongin gitu ya. Tapi selain itu dia sudah mulai tahu, dibalik sekarang. Gajahnya mana? Ini apa? Gajah. Misalnya udah mulai bisa kata-katanya ya. Nah, kosakatanya harus bertambah banyak tentu saja ya. Kalau dia bahannya banyak ya, kalau isinya banyak, tentu saja lama-lama dia ekspresinya akan banyak juga ya. Dia mulai senang dengan menggunakan kata baru, meniru, menyebutkan kembali ya. Kata-kata yang agak lebih sulit itu sudah lebih bisa ya. Bisa umumnya yang paling gampang kata-katanya adalah yang awalannya adalah P, B, M gitu, H, W gitu ya. Itu lebih mudah gitu ya untuk diucapkan pertama kali ya. Nah, ini belajarnya biasanya yang gampang-gampang gitu ya seperti papa, mama, kakak, mbak gitu ya, dada gitu. Kaknya itu mungkin belum jelas betul tapi kadang-kadang bisa diganti dengan vokal yang lain juga tidak apa-apa. Tapi kita tahu oh setiap kali itu. Kemudian kita bisa memperbaikinya tapi tidak menyebutkan dengan kata salah ya. Terus kemudian menyebutkan gambar di buku-buku gitu ya, yang tadi kita bilang ya, gajah mana? Terus lama-lama dia bilang, ini apa? Gajah. Gitu ya. Terus mulai tanya, apa itu? Siapa itu? Mana? Push mana? Gitu ya, dia biasanya akan membuat seperti itu, sehingga di akhir 24 bulannya dia sudah bisa merangkaikan dua kata menjadi satu kalimat, tapi kalimatnya adalah kalimat sederhana. Mau bobo, mau mam. Itu. Mama aja. Misalnya seperti kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi berikutnya, ya. Kemudian kalau bahasa reseptif di umur 24-36 bulan nanti menjadi makin lama makin kompleks ya. Nah, kemudian dia sudah bisa disuruh lebih dari dua gitu ya. Atau dua atau lebih dulu ya. Misalnya gini, ambil bolanya, taruh di meja. Nah, itu seperti ambil sendok, dan dipakainya di meja gitu ya. Taruh di meja gitu. Nah, itu dia bisa mengikuti dua perintah langsung gitu ya. Nah, itu dia akan mulai bisa ya. Terus dia perbedaan makna jalan, berhenti, naik, turun, oposisi ini ya. Dia sudah bisa di usia tersebut ya. Bagaimana dengan ekspresifnya? Tentu saja semakin banyak dan akhirnya nanti dia bisa bertanya untuk yang lebih jauh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Gitu ya. Misalnya dia udah bisa, nah, maknanya untuk yang lebih jauh. Jadi menggabungkan tiga kata dalam satu kalimat ya, dan bukan hanya cuma dua kata aja, mau mamam. Karena dia sudah bisa
mulai bercerita ya, ada beberapa anak yang mulai bercerita, tapi rata-rata 36 bulanan lah ke atas itu baru nanti dia akan perkembangannya ke sana. Nah, berikutnya kalau kita lihat ya, ini hanya sebagai kesimpulan saja bahwa anak-anak itu berkembang ya, apa yang kita misalnya lihat dalam hal ini ya. Ini milestone-nya dia, anak-anak ini bagaimana dia berkembang dan kemudian sampai dengan usia 5 tahunnya nanti ya. Tapi rata-rata sampai dengan 3 tahunnya dia bisa membuat kalimat yang tadi ya. Ini kira-kira milestone yang tadi kita sudah bacakan antara ada reseptif, ada yang ekspresif ya. Nah, ini yang sensitif ya. Nah, anak-anak itu adalah berkembangnya tidak dalam satu titik. Ini adalah titik yang rata-rata di tengah-tengah gitu ya. Tapi range-nya memang agak cukup luas ya. Tapi tetap aja harus diplot ya. Sehingga kita lihat tanda bahayanya apa sih ya. Kalau dari 0 sampai 6 bulan ya, terutama di akhir 6 bulan ya. Kalau dipanggil nggak nengok ya. Kalau ada suara nggak nengok ya hati-hati. Berapapun usianya ya. Kalau dia tidak ada babbling di umur 6 bulan, ya hati-hati. Ya. Kalau nggak kenal namanya, ya hati-hati. Di umur 6 bulannya ya, bukan di nolnya ya. Nah, di usia 6 sampai 12 ini yang jadi tanda bahayanya apa? Kalau ada orang nunjuk, ya, dia nggak ikutin arah tunjukkan. Atau dia sendiri juga tidak menunjuk. Ya, pada usia 12 bulannya. Kita nggak bisa lihat ekspresinya yang baik. Senang ya begitu, sedih ya begitu, ya tanpa ekspresi. Kecuali marah misalnya, baru kita bisa lihat. Atau senyumnya atau senangnya tidak sesuai. Inappropriate ya hati-hati. Ya, nggak ada kata-kata yang berarti pada usia dari 16 bulan. Ya, hati-hati. Itu sudah menjadi red flag. Di 18 sampai 24 bulan, nggak ada kalimat dua kata yang dapat dimengerti pada usia 24 bulannya itu. Itu masing-masing refleksnya. Artinya apa? Kalau suatu saat dia sudah sampai 18 bulan sudah terlewati, dia sudah ada kata, tapi lo kok nggak nambah-nambah, ya itu jadi red flag. Hati-hati. Gitu ya. Jadi kalau ada tanda bahaya, hati-hati dan bicarakan ke dokternya. Jangan lupa untuk dilakukan plot yang betul dan diurutkan semuanya ya. Jadi anak itu unik sekali. Dia tumbuh dan berkembang ya. Perkembangan itu terdiri dari beberapa area ya yang masing-masing saling mempengaruhi. Tumbuh mempengaruhi kembang, kembang juga mempengaruhi masing-masing areanya juga saling mempengaruhi ya. Dan ada tahapannya. Tahapan yang awal akan mempengaruhi tahapan yang berikutnya ya. Bicara bahasa tujuannya sebenarnya adalah untuk komunikasi ya. Jadi setiap tahapan kita lihat ya, yang mana tadi tanda bahayanya. Misalnya di 6 bulan, pokoknya nggak kenal nama, nggak nengok ke arah suara, hati-hati. Sampai yang berikutnya nanti 14 bulan, nggak ada kata sama sekali, hati-hati. Ya, dan kita lihat yang betul bahwa kata yang tersebut, walaupun ada tujuannya adalah untuk komunikasi. Ada kata, tidak untuk komunikasi, hati-hati. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Dokter Junita. Mam Sendet, senang ya mendengar penjelasannya sangat detail. Apa yang kita bisa lihat di setiap tahap dari anak-anak itu ya. Kita lanjut ya dok ya ke sesi tanya jawab ya. Pertama, Ibu Afrita dari Klaten, anaknya usia 11 bulan. Pertanyaannya, apakah anak bayi usia 11 bulan belum bisa menirukan suara orang tua dan baru satu kata, eh, kata yang berarti mama, sudah termasuk red flags dong. Kemudian stimulasi apa yang bisa dilakukan untuk anak usia 11 bulan supaya terhindar dari speech delay? Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asianti ya. Nah, terima kasih juga untuk Ibu Afrita ya yang sudah ikut mendengarkan dan memberikan pertanyaannya ya. Ya, jadi anak umur 11 bulan seperti yang kita lihat tadi ya, red flag-nya jika 14 bulan belum ada satu kata pun gitu ya yang berarti gitu ya. Kalau 11 bulan baru satu kata, puji Tuhan, asal
dia menggunakan kata tersebut ya untuk berkomunikasi ya, bukan hanya untuk menyebutkan gitu ya, atau mama, mama gitu aja. Tapi kalau sudah 9 yang dilihatkan mama, mama, dia seneng gitu ya. Nah, itu kata yang berarti. Jadi sebenarnya belum menjadi terlambat. Kuncinya adalah segala sesuatu bicarakan, ya, berkomunikasi, ya, tidak kata-kata yang diajarkan kepada anak tersebut bukan hanya untuk pengetahuan, ya, tapi kata-katanya untuk berkomunikasi. Jadi berkomunikasilah. Misalnya panggil mama ke mama, papa ke papa. Gitu. Jadi cara menstimulasinya harus dengan konteks gitu ya dok ya, bukan Iya, hanya ngobrol. mengenalkan kata Mm-mm. gitu ya, sambil Iya, ngobrol. Jadi dia juga belajar penggunaannya gitu kali dok ya. betul. Jadi contohnya salah satunya misalnya lagi mandi. Lagi mandi kok simulasinya bisa ya? Apakah bisa? Bisa kok. Misalnya ya, contohnya uh, mandi itu misalnya lagi yuk mandi yuk gitu ya. Nah itu kan menyebutkan ya, Ya. bukan hanya self talk tapi sebagai sebutan gitu ya. Nah, oh, kita mau mandi gitu ya. Mandi gitu ya. Sebutkan aja katanya mandi. Mandinya boleh diulang-ulang. Jangan terlalu cerewet juga. Mau mandi begini gitu, begini begitu gitu ya. Ya. Tapi kita sebutkan aja, eh asik, mandi yuk gitu ya. Dan kata-katanya nggak perlu terlalu baku juga ya atau kaku juga. Ya bahasa sehari-hari saja. Hah, ada bebek misalnya. Nah, belajar lagi kata bebek. Tangan kanannya mana gitu ya sambil ditunjukkan. Itu akan membuat stimulasi itu menjadi bermakna, anaknya melihat dan direkam, suatu saat nanti akan digunakan. Gitu. Ya, terima kasih Mam Abrita, jelas ya, dan Mam yang lain juga ya. Jadi simulasinya begitu dengan konteks dan juga pelan ya, jangan cerewet ya, supaya anaknya bisa merekam dan mengerti dan mempraktekkannya pada pada waktunya ya. Baik, nomor dua nih, Ibu Febronia dari Klaten. Anaknya usia 19 bulan. Dan ini kebetulan adalah anak asuh ya, 19 bulan. Beliau menjelaskan juga perkembangan berat badannya. eh, Sekarang itu 7 kilo dan tinggi badannya 80 cm dan sampai saat ini hanya bisa satu kata, mama saja. Karena beberapa bulan mulai dia asuh, ibu ini asuh, sebelumnya tinggal bersama neneknya. Dan orang tua kandungnya harus pergi gitu ya, jadi tidak bersama orang tuanya. Pertanyaannya adalah apakah saya perlu bawa ke dokter rehabilitasi medik atau ke dokter tumbuh kembang terlebih dahulu atau bagaimana dok? Jadi dia merasa ini ada keterlambatan tentunya ya. Iya, ya, bagus sekali. Terima kasih Bu Febriona ya. Ya. Uh, tuh, Bu Nia ya, panggilannya Nia ya. Oh iya. Ini kebetulan Klaten juga ya, dari Klaten dua-duanya ya. Mungkin Mhm. nanti teman-teman yang lain juga boleh dimasukkan namanya ya untuk bertanya. Ya, ya ini kurang lebih mirip ya tadi, tapi nah ini udah mulai ya 19 bulan ya. Ada red flag-nya bahwa di sana 14 bulan harusnya dia sudah ada satu kata yang bermakna, tapi ya bukan hanya satu kata saja ya. Kalau hanya satu kata saja ya tidak berkembang-berkembang untuk selanjutnya, artinya memang harus sudah mulai kita bawa untuk ke tempat klinik tumbuh kembang ya. Jadi sebaiknya sebaiknya adalah ke dokter terlebih dahulu ya. Jadi kalau anak itu belum bicara dengan optimal, diagnosis dulu yang baik. Setelah diagnosis, baru dirujuk untuk rehabilitasinya. Ya, namanya juga harusnya tahapannya adalah demikian. Karena tidak hanya kalau kita lihat yang namanya speech delay, apakah dia memang delay? Ya, dari simpangan bakunya dia menyimpang gitu ya, kurang terlambat dua dari tahapannya gitu ya. Tapi kita lihat apakah dipakai juga untuk berkomunikasi ya. Nah, jadi harus ada diagnosisnya terlebih dahulu gitu ya.
untuk berinteraksinya bagaimana ya. Tapi kalau lihat kondisinya seperti ini, beratnya 7 kilo gitu ya, tentu saja ada hal yang harus dibereskan terlebih dahulu. Jadi ini penting dokter tumbuh kembangnya lihat ya. Sebaiknya bawa dulu ke dokter tumbuh kembang. Baik, dok. Terima kasih Ibu Nia ya. Jadi ke dokter dulu, DSA, kalau bisa dokter eh, tumbuh kembang ya, atau dokter spesialis anak konsultan neurolog juga nggak apa-apa ya dok ya, atau Ya, tumbuh kembang untuk ya. membantu untuk diagnosisnya ya. Diagnosis pertama, nah, nanti dokter anaknya yang akan menentukan apakah harus terapi apa gitu ya, gitu ya dok Iya. ya. Oke. Baik, berikutnya Ibu Bunga dari Surabaya, anaknya 19 bulan juga nih. Izin bertanya dok, apakah multivitamin otak berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak dalam golden periodenya? Ini karena banyak juga nih yang iklan ataupun jadi multivitamin otak. Lalu yang nomor dua, bagaimana pendampingan orang tua jika anak diberi screen time agar tidak menjadi speech delay? Silakan dok. Iya. Nah, terima kasih Ibu Bunga ya atas pertanyaannya ya. Nah, jadi multivitamin. Nah, ini seringkali menjadi bahan pertanyaan orang tua ya. Harus nggak sih diberikan multivitamin ya? Jadi begini, yang penting pertama kali untuk stimulasi seorang anak ya, namanya juga stimulasi gitu ya, untuk mengarahkan seorang anak ya sebelum sampai intervensi dan lain-lain. Pertama-tama pendekatannya adalah stimulasi. Stimulasi itu sehari-hari kita harus lakukan kegiatan bicara, kegiatan berkomunikasi, ya, kegiatan untuk berinteraksi bersama anak tersebut harus berjalan terlebih dahulu, ya. Terus kemudian setelah dia interaksi, ya, berkomunikasi, dilakukan stimulasi, ya. Nah, yang berikutnya baru kita lihat, ya, sambil kita lihat makannya bagaimana, ya, terus pertumbuhannya bagaimana, gitu ya. Kalau tumbuhnya baik, perkembangan baik, gitu ya, makannya tidak ada masalah, ya. Yang utama adalah bukan masalah vitamin, ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau dia memang ada perkembangan atau pertumbuhan yang terganggu tadi ya, tumbuhnya terganggu, makannya kurang baik, yang utama yang kurang apanya? Nah, itu makanya pentingnya pergi ke dokter ya, tidak dilakukan hanya diberikan vitamin saja deh nanti anaknya ngomong, gitu ya. Nah, dilihat dulu apakah memang pertumbuhannya yang terganggunya karena apa. Kalau pertumbuhannya terganggunya karena proteinnya kurang, ya, kalorinya kurang, ya tentu saja bukan diberikan hanya diberikan vitamin, multivitamin. Kalau yang bawa nggak ada, proteinnya nggak ada, kalorinya nggak ada, mau dikasih vitamin juga tidak jadi tumbuh anaknya dan tidak jadi ngomong anaknya. Itu ya, yang penting adalah stimulasi. Ya, setelah stimulasi yang berikutnya lagi, ya, yang tadi ya makan tumbuh dan lain-lain. Berikutnya lagi yang harus kita lihat adalah apa? Yang harus kita lihat tentu saja yang berikutnya adalah diagnosisnya apa dulu nih, ya. Kalau diagnosisnya belum tepat dan kemudian kita hanya berikan vitamin saja, stimulasinya tidak dikerjakan, intervensinya juga tidak dikerjakan, asesmen ulangnya juga tidak dikerjakan, tentu saja tidak memberikan manfaat yang optimal, gitu ya. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ya kalau kita lihat ya, nah, bagaimana ya kalau kita lihat seorang anak ini kalau diberikan screen time, kapan boleh dilakukan pemberian screen time? Screen time itu tujuannya adalah alat bantu komunikasi kan? Tapi kita berkomunikasi dulu dong yang efektif. Gitu. Alat bantunya kapan? Hampir sama seperti buku. Ya. Jadi screen time itu boleh diberikan hanya sebatas sebagai alat bantu, bukan sebagai alat yang membuat dia untuk mendapatkan masukan lebih awal, gitu ya. Yang screen tersebut tidak bisa membantu anak itu berkomunikasi soalnya, Mana? berinteraksi.
Dia dapat masukan, tapi tidak dipakai untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Kalau komunikasi dan interaksinya cukup baik, terutama anaknya sudah sampai dengan 2 tahun, ya, interaksinya optimal. Nah, anak itu boleh diberikan screen time, tapi ada batasannya. Ya, contohnya tidak boleh sepanjang hari terus-menerus. Hanya 1 jam screen time, tapi tidak terus-menerus juga misalnya. Ya, dan didampingi. Karena screen time tersebut, kita mau ngasih tahu apanya kalau dia lagi dipakai untuk belajar melihat cerita, gitu ya. Ya tentu saja kita boleh memperlihatkan dia cerita, mendengarkan cerita, sambil dikasih tahu apa yang dia lihat itu, kemudian di-recall tentu saja. Gitu ya. Tapi tentu saja anak itu sudah bisa berinteraksi ya. Kalau tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berkomunikasi, bagaimana dia bisa diajak untuk merecall kembali? Gitu. Oh, jadi itu Mungkin ya itu dulu. tipsnya untuk screen time ya, harus ada interaksi itu intinya. Jangan dibiarkan saja sendiri ya. Kalau dibiarkan sendiri tidak terstimulasi prinsipnya ya. Baik, berikutnya ini agak panjang, saya ringkas saja. Ibu atau Bapak Kasini dari Cirebon, anaknya 17 bulan laki-laki. Intinya kalau dari bicaranya kelihatannya sudah pinter gitu ya. Hanya saja pertumbuhannya kurang ya. Usianya 17 bulan, beratnya 7,7 kilo. Pertanyaannya, apakah BB yang kurang akan mempengaruhi kecerdasannya saat ia memasuki masa sekolah nanti atau dewasa, dok? Oh iya. Ya. Ah, ya, terima kasih untuk Bapak Kasini ya. Ibu kali mungkin saya. Oh, Ibu Kasini, maaf ya. Ibu Kasini dari Cirebon ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tentang tadi yang kita sudah sebutkan. Apakah anaknya yang sudah pinter ini bisa juga terpengaruh ya nantinya untuk perkembangan bahasanya ya. Nah, eh, jadi ada eh, hubungannya yang tadi kita bilang ya, bahwa pertumbuhan itu penting gitu ya. Pertumbuhan yang penting tersebut untuk apa sih? Merupakan dasar untuk perkembangan ya. Pertumbuhan yang di 1.000 hari pertama, contohnya ya, eh, 1.000 hari pertama tersebut kalau dia perkembangannya cukup baik ya, pertumbuhannya cukup baik ya, dia tidak harusnya dia akan mengalami kondisi yang aman ya untuk di kemudian hari untuk belajar ya sampai di tips yang bagian atasnya gitu ya. Nah, hanya saja begini, anaknya sudah bisa ngomong, pintar sekali, kata-katanya banyak gitu ya. Mungkin saat ini ya perkembangannya dia tidak terlalu banyak terpengaruh ya. Tapi anak itu punya kondisi tertentu. Misalnya begini ya. Kalau dia mulai mengalami anemia gitu ya karena berat badan yang kurang. Nah, dia mengganggu nggak ya pertumbuhannya? Ya, tentu saja akan terganggu. Kebetulan anaknya dengan yang IQ-nya baik gitu ya. IQ-nya cukup bagus gitu ya. Nah, tapi ya kalau dia kemudian dari gen bawaannya dia dari orang tuanya dapat IQ-nya misalnya 130 karena anemia dia turun 6 gitu ya. Dari normalnya gitu ya. Ya dia tidak terlalu bermana ya untuk fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif ini nanti baru diperiksanya bisanya nanti kurang lebih di atas 4 tahun ya untuk menggunakan uh, perangkat tes tertentu gitu ya. Nah, jadi walaupun bahasanya dia bisa cukup banyak yang dia sudah bisa sebutkan ya. Nah, tapi kemandiriannya juga sudah ada ya. Tapi dengan berat badan yang kurang ya, anak itu tidak berhenti sampai dengan umur 17 bulan saja gitu. Anak tersebut dia akan berkembang ya sampai dengan 2 tahun, yang tadi sampai 3 tahun, kemudian 5 tahun sampai untuk belajar nanti di kemudian hari ya kemampuannya untuk bisa duduk tenang ya. Kalau dia berat badannya kurang dan banyak hal yang terganggu, dia kemudian sakit dan lain-lain, tentu saja akan bisa mempengaruhi kognitifnya di kemudian hari. Gitu. Baik, terima kasih dok. Jadi pertumbuhan itu sangat sangat harus diperhatikan ya dok ya. Iya, bukan hanya
perkembangan saja, tapi tumbuh juga harus baik. Iya, oke. Jelas ya, Ibu Kasini ya. Jadi tolong diperhatikan, diperbaiki gizinya juga ya supaya dia bisa Ya, kejar ya. sama ke dokter. Ya. Mm. Dan ya lebih baik ke dokter untuk mendapat tipsnya untuk segera terkejar. Baik, saya akan scroll ke bawah untuk seperti Mam Putri atau yang lain yang menanyakan kalau anaknya sudah ini, apakah normal? Itu kita skip ya karena Mam bisa lihat dari materi. Harusnya usia sini berapa, harusnya usia sini berapa ya. Jadi kita nggak bahas di sesi tanya jawab. Saya akan scroll ke bawah ke em, apa nih Payakumbuh. Ini pertanyaan agak lain ya. Ibu Dila dari Payakumbuh. Anaknya usia 34 bulan. Anak saya sudah cukup perkembangan bicaranya dan komunikasinya, namun masih kurang jelas untuk beberapa huruf. Jadi sepertinya lafal ya dok ya. Apakah Oke. itu tidak apa-apa dok? Huruf R termasuk yang masih sulit untuk diucapkan anak saya. Simulasi apa yang bisa saya berikan ya dok? Karena ini pasti berpengaruh nanti dewasanya ya, suka diketawain di sekolah misalnya gitu ya. Jadi apa yang Iya, bisa betul. Mam ini lakukan? Ya. Terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Karena Dila dari Payakumbuh. Dila, Hmm. ya. Oke, karena scrollnya saya kurang cepat sampai ke Ibu Dilanya. Ya. Ya, terima kasih Ibu Dila atas pertanyaannya ya. Bagaimana dengan disartikulasi ya yang kita sebut kalau belum bisa Hmm. apa namanya menyebutkan suatu kata atau ada yang hilang misalnya gitu ya atau kata-kata yang cukup sulit ya. Tadi Huruf kalau kita ya. lihat Hmm. huruf-huruf gitu ya yang belum disebutkan dengan optimal ya. Dan kalau kita lihat di 36 eh, bulan tadi kita juga lihat ya bahwa eh, memang kalau kita lihat tidak semuanya dia anak itu sudah bisa optimal gitu ya untuk dia bisa menyebutkan kata-kata ya. Nah, ada huruf-huruf yang memang masih sulit untuk Hmm. disebutkan ya. Bahkan sampai anak 48 sampai 60 bulan pun ada huruf-huruf tertentu yang memang masih boleh dia belum bisa betul-betul dilakukan dengan baik. Caranya adalah kita mengulang dan kemudian sebelumnya ya sebaiknya tetap dilihat atau dicek ke dokter tumbuh kembang gitu ya tentu saja ya untuk melihat apakah memang ada satu kelainan atau tidak, ada satu gangguan atau tidak, ya. Kalau memang tidak ada gangguan dari alat-alat bicaranya dia, ya, tidak ada kondisi eh, sesuatu yang membuat anak tersebut tidak bisa mengucapkannya dengan baik, ya, tentu saja. Kita bisa membuatnya stimulasinya dengan cara ya kita mengucapkannya berkali-kali. Kalau dia mengucapkannya salah, ya kita tidak tertawakan. Diucapkan kembali, gitu ya. Kemampuannya untuk oromotornya bagaimana ya, untuk dilihat ya. Kemampuannya mengunyahnya bagaimana, kemampuan untuk makannya juga, gitu ya. Sehingga meniup misalnya, terus kemudian bisa menyedot misalnya ya. Nah, semua itu berhubungan tentu saja ternyata ya dengan memproduksi dan atau membuat eh, kata-kata atau membuat ucapan dari satu huruf gitu. Hmm. Ya, Hmm. jadi sebaiknya tetap datang ke dokter ya, datang terutama yang cukup mengerti dokter-dokter tumbuh kembang gitu ya. Dokter neurologi boleh gitu ya ke dokter rehabilitasi boleh. Yang paling penting adalah didiagnosis terlebih dahulu. Kondisinya apa sih kelainannya? Jangan tiba-tiba langsung dilakukan terapi, gitu ya. Ya. Yang penting adalah lihat dulu kondisinya apa dulu. Kalau tidak ada masalah, baru stimulasi. Gitu. Jelas ya Ibu Dila dari Payakumbuh dan juga Mams Endes yang lainnya kalau mengalami putranya yang sekitar usia 3 bulan sampai 5 bulan mungkin maaf 34 bulan sampai 5 tahun mungkin ya dok ya Ya. itu suka masih susah untuk beberapa kata yang dengan huruf-huruf susah R atau Mm-mm. apalagi yang susah biasanya itu L juga bisa, S, L ya Z. eh, Nah, Z. kadang-kadang itu juga Oke. susah ya.
Itu memang sebaiknya diperiksakan ke dokter ya, karena kalau bisa kita perbaiki akan lebih bagus. Jadi nanti di sekolah dia akan lebih confident, nanti juga di dewasanya, di tempat kerjanya akan juga lebih baik gitu ya. Jadi sebaiknya di usia dini ini dikonsultasikan ke dokter untuk dilihat ya, dokter spesialis anak. Kalau bisa ada di kotanya ada dokter spesialis anak tumbuh kembang atau neurologi atau tadi rehabilitasi medik ya, KFR sekarang istilahnya ya dok ya. Iya. Jadi ketahuan apa yang harus dilakukan sebelum kita langsung ke terapi atau stimulasi, gitu ya untuk Mams and Dad semuanya yang mengalami hal yang sama. Berikutnya di bawahnya adalah Ibu Erin dari Sukoharjo. Pertanyaannya, bagaimana melakukan terapi di rumah kepada anak yang sudah berusia hampir 3 tahun tapi belum dapat mengungkapkan satu kata pun. Bahkan ada kecenderungan tanda-tanda aktif, mungkin hiperaktif maksudnya ya, dan belum Oh, bisa diajak komunikasi dua arah. Apakah ada tanda khusus untuk anak yang speech delay yang ke arah ADHD, dok? Dan bagaimana bedanya? Jadi pertanyaannya ini sebetulnya udah usia 3 tahun baru bisa mengungkap satu kata dan tidak bisa diajak komunikasi dua arah. ya. Ah, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi eh, yang penting ya untuk sama seperti yang lain-lain tadi pertanyaan yang di atas, eh, jika eh, seorang anak yang mengalami keterlambatan atau ada red flag dari bicara gitu ya, apalagi sudah umur berapa tadi? 3 tahun. 3 tahun ya. Eh, jadi interaksi itu kan kita lihat ya adanya di usia dini gitu ya, dari Hmm. 6 bulan ya, 6 bulan terus bagaimana dengan umur setahunnya ya. 6 bulannya aja misalnya, oh 6 bulan dia masih kontaknya bagus misalnya, dipanggil namanya dia masih nengok gitu ya. Tapi umur 12 bulan dia nggak nunjuk ya. Sudah mulai tidak ada interaksi ya. Jangan ditunggu sampai dengan usia dia 3 tahun. Kalau sudah sampai 3 tahun, artinya ada hal-hal yang sudah mulai terlewati cukup banyak gitu ya. Nah, kalau yang terlewati cukup banyak, jangan berpikir hanya, oh ini hanya masalah dia nggak ngomong aja. Toh udah ada satu kata gitu ya. Nah, anak itu tetap harus berkembang sampai 3 tahunnya. Tadi udah membuat satu kalimat ya, kalimat isinya udah 3 kata gitu ya. Terus kemudian nanti makin lama mempertahankan pembicaraan gitu ya. Kalau kita lihat nanti dibaca di slide-slide selanjutnya itu semakin berkembang lagi. Nah, kalau dia umur 3 tahun aja katanya baru satu. Kata yang satu itu tadi mestinya 12 bulan. Nah, berarti ada sesuatu nih. Apalagi disertai dengan tidak ada interaksi. Jadi, dengan kondisi tersebut, yang didiagnosis pertama kali bukan anak lari-larinya, ya, tapi dia nggak ada interaksinya nih yang penting. Komunikasi dan interaksi yang tidak ada, itu akan membuat perkembangan yang selanjutnya atau diagnosis selanjutnya akan berhubungan dengan kondisi tersebut. Nah, nanti baru didiagnosis, setelah diagnosisnya ada, ya baru kita lakukan intervensinya. Supaya apa? Supaya nggak salah. Hanya ditenangkan saja, hanya mengikuti salah satu jenis terapi saja. Apakah itu cukup? Nah, memang harus dibicarakan dalam suatu assessment namanya ya. Nah, diagnosisnya apa dulu? Terus kemudian kalau interaksinya nggak ada, kalau dia hanya lari sana lari sini saja, belum respon terhadap panggilan, nah ini red flags-nya sudah banyak yang terlewati. Ya, sudah banyak red flags-nya. Jadi Ya. bendera merahnya harus dievaluasi. Mm-mm. Jadi kalau kalau kasus sampai usia 3 tahun baru satu kata itu benar-benar harus sudah ke dokter spesialis konsultan ya untuk benar-benar dilihat ya.
Oke. Iya, sebaiknya. Untuk moms yang lain, kalau bisa jangan nunggu sampai 3 tahun, jangan nunggu sampai 2 tahun malahan ya. Jadi sesuai dengan tahapan yang tadi sudah dibahas ada di materi. Kalau ada indikasi, loh harusnya udah gini tapi belum. Nah, ditunggunya Segera. hanya sampai tanda waspada tadi, tanda red flags tadi ya. Itu kalau udah sampai tanda red flags atau tanda waspada, itu harus segera ke dokter. Itu udah nggak bisa ditolerir lagi ya dok ya. Iya. Oke. Tadi ada pertanyaan tanda khusus speech delay yang ke arah ke ADHD. Bagaimana bedanya? Itu nanti dokter yang menilainya ya dok ya. Ya, intinya sebenarnya gini, kalau anak itu ADHD itu ah, sebenarnya gini. Jadi ADHD itu bisa terdapat pada kondisi yang lainnya juga, gitu ya. Tapi kalau anak ADHD murni Hmm, harusnya dibicara, harus bicara. gitu. Ya, Ya, harusnya dia bicara, kata-katanya banyak, nggak berhenti ngomong, mestinya begitu ya. Uh, Kalau ngomong dia berlari ke sana sini, habis ngomong ini dia ngomong lagi yang lain, belum ya. topiknya selesai udah dia ngomong lagi yang lain, idenya banyak sekali, gitu ya. Itu ADHD yang murni, Mhm, ya. Tapi kalau dia nggak ngomong, ya tidak berkomunikasi, dia tapi lari sana lari sini, mungkin diagnosis utamanya ya bukan ADHD mhm, sebenarnya. Jadi kita harus cari diagnosis utamanya apa dulu, ya. Ya, seringkali itu diagnosis utamanya yang seringkali dihindari oleh orang lain gitu ya. Pada kondisi tersebut rasanya tidak nyaman dengan kondisi gangguan tersebut. Ya, mhm, tapi sebenarnya kalau diketahui sejak dini gitu ya, dan kemudian stimulasinya cukup tepat, ya, sehingga kognitifnya tetap terbina dengan optimal, mudah-mudahan ya anak ini masih mempunyai kesempatan untuk berkembang lebih optimal sehingga dia tetap bisa berkomunikasi, dia masih bisa ikut apa namanya sekolah yang mungkin kemampuan interaksinya memang minimal tapi kemampuan kognitifnya masih bisa diperiksa gitu. baik dok, terima kasih dok. Kita lanjut ya dok. Ke Ya, Ibu Fitria dari Semarang, anaknya usia 26 bulan. Ini dia pertanyaannya, memang ada sih yang bicara tentang ini ya. Apakah kita tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak boleh? Jangan, tidak boleh. Katanya itu terekam di otak anak sehingga tidak bagus dalam perkembangannya. Penjelasan dokter bagaimana dok? Dalam oke. dalam dalam mengasuh anak nih 26 bulan gitu. Eh, Pengaruhnya dengan Iya, kemampuan bicara atau perkembangannya itu bagaimana dok? iya. Terima kasih Ibu Fitria ya tadi ya. Yes. Ya, ah kata jangan boleh nggak ya diucapkan? Kalau sekali waktu ya nggak apa-apa, tapi kalau jangannya banyak ya. Contohnya gini, anak itu belum ngomong gitu ya, terus kemudian dia lagi mulai bereksplorasi, karena udah mulai eksplorasi, udah bisa jalan gitu ya, atau baru merangkak aja gitu ya. Terus dia lagi megang sesuatu, jangan, 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 gitu ya. Ah, tapi nggak pernah disebutkan yang di benda yang jangan itu apa sih, gitu. Jangan itu apa nggak tahu, bahaya itu apa dia juga nggak tahu. Ya, karena konsep berpikirnya anak itu baru konsep berpikir benda, nama orang, gitu ya. Jadi kalau eh, dia lagi mau megang gelas kaca gitu ya, memang kita takut kan, takut jatuh gitu ya, karena dia kemampuannya masih belum optimal atau grabbingnya belum bagus gitu ya. Terus dia baru mau ngambil gelas, jangan jangan, cuma bilang jangan aja, tapi gelasnya jangan. Ini Hmm. gelas tadi. Itu beda gitu ya. Nah, kalau kita nggak kasih tahu ini jangan hanya dikatakan pegang top listrik jangan, terus ke tong sampah namanya jangan. Semuanya namanya jangan. Jadi dia pikir oh ini namanya jangan gitu ya. Jadi kan susah ya untuk mendeskripsikan kondisi tersebut karena anak itu
walaupun dia tidak tahu kata jangan, tadi kita lihat ya di perkembangan kata gitu ya, di perkembangan bahasanya, waktu kita bilang di umur 7 sampai 12 bulan, no, dia berhenti hanya mendengar intonasi kita. Dia belum tahu kata non itu apa. Dia cuma berhenti dengan perubahan intonasi, perubahan mimik kita. Gitu. Ya. Tapi kalau kita bilang lompat, no. Dia berhenti. Jangan lompat. Kalau kita bilang jangan lompat, dia lompat. Karena yang terekam cuma kata belakangnya. Gitu. Yang padahal maksudnya jangan lompat-lompat gitu ya. Dia lompat-lompat jadinya. Kebanyakan akan demikian gitu. Sampai usia berapa tuh, Dok? Dia baru hanya tahu tentang benda atau kata apa ya, kata kerja inti gitu ya? Yang abstrak gitu ya. Sesuatu yang abstrak tuh biasanya 3 tahunan ke atas ya. Contohnya warna yang tadi ya. Mungkin ada yang tentang pertanyaan warna ya. Kalau dia bisa menyebutkan warna, tapi dia belum tahu konsep warna sama sekali dengan betul, sebenarnya masih nggak apa-apa. Karena 3 tahun itu sebenarnya dia baru tahu tuh konsep warna yang betul. Karena warna itu abstrak. Hijau itu apa sih? Abstrak ya. Dia nggak tahu. Ya. Nah, kan dia hanya kata hijau gitu ya. Tapi dia nggak tahu konsep hijau sebenarnya apa gitu. Karena Jadi, masih abstrak. Sama jangan itu juga cukup abstrak gitu. Jadi lebih baik diberikan stimulasi atau diberikan penjelasannya gitu. Tapi sederhana aja, jangan panjang kali lebar juga nggak ngerti sih. Oke, Mam Fitria ya dan Mams yang lain tadi sangat jelas ya apa caranya tadi Dokter Dinita udah jelaskan ya. Jadi fokus ke bendanya, jangannya terakhir atau dengan ekspresi justru ya no atau itu ya atau jangan. Tapi stop kontak jangan, lari jangan. Itu jadi lebih jelas daripada jangan ini jangan itu gitu ya. Baik, Iya, jangan oke. semuanya jangan gitu. Iya nanti. Terus yang boleh apa dong? Ini jangan, itu jangan gitu ya. Atau karena itu Jadi sangat lebih banyak abstrak, sebenarnya mah. dia pikirnya ini namanya jangan, itu namanya jangan. Iya, namanya semuanya jangan ya. Main Iya. lampu jangan namanya. Main ini, oh ini namanya jangan. Jadi jangan semua gitu. Ya, Aduh, oke. lebih baik sih boleh mengerjakan, tapi kenapa bagaimana cara mengerjakannya? Misalnya mau lompat atau mau turun gitu ya dari tempat tidur masih bayi, mau turun gitu ya. Ini tuh geser gitu misalnya Oh, gitu. langsung Bantalnya jelaskan. ambil, Ya. jatuhin. Nah, udah dijatuhin, turun deh, pantat dulu. Nah, akhirnya banyak tuh kata-katanya. Tapi kalau nggak turun, no, jangan kayak gitu. Ya, akhirnya nggak turun, nggak tahu gimana caranya. Gitu. Jadi lebih baik diberi apa yang harus dia lakukan, bukan jangannya aja, ya. Iya. Oke. Wah, seru nih penjelasannya. Oke. Sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang apakah ini normal, apakah itu tidak normal, dilihat lagi ya di materi dokter ya. Karena sudah jelas sekali tahapan-tahapannya. Tentang lidah cadel juga mungkin atau membahas tentang lidah cadel, dok. Ibu Remalia dari Duri Riau. Pertanyaannya, anak saya usia 5 tahun sudah, wah di luar topik nih 5 tahun. 5 tahun sudah bicara tapi masih cadel dan ada beberapa kata yang tidak bisa diikuti. Saya lihat lidahnya berbelah dok dan agak pendek juga. Apakah itu berpengaruh dok? Bicara dua arahnya bisa dok. Jadi hanya tadi seperti tadi ya lafal ya. Mm-mm. Iya, Mm-mm. ya tentang artikulasi ya. Yes. Jadi seperti yang tadi sebenarnya ini mirip dengan yang tadi Sama ya. ya. Jadi dengan kondisi ya kalau bicaranya cadel, belum bisa mengucapkan salah satu huruf gitu ya. Masalahnya, oh ternyata ada belahannya gitu ya. Ya sudah bawa dulu ke dokter diagnosis. Nah, sejauh mana? Kalau tebal mengganggu sekali, ya harus ada tindakan ya. Tapi kalau
masih bisa, kemudian tidak masalah, ya eh, anaknya percaya dirinya cukup baik, ya mestinya tidak terlalu masalah. Tapi Hmm. kalau dia mulai terganggu, ya harus diambil tindakan. Oke, Dok, ini kayaknya satu lagi nih terakhir nih ya Dok ya, karena udah 2015 nih, udah hampir lewat waktunya. Ya, Em, Ibu Kaisa dari Bali, anaknya usia 20 bulan. Pertanyaannya, halo Dok, apakah akan jadi masalah ke depannya jika di rumah menggunakan bahasa yang berbeda-beda? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Dan oke. kadang dicampur. Jadi kadang-kadang kayak anak tuh suka apa ya, ibu-ibu juga suka bahasanya campur ya, Indonesia Inggris gitu ya. Iya. Jadi pertama, apakah menggunakan bahasa yang berbeda-beda di rumah itu masalah, dan apalagi kalau dengan bahasa campur. Ya, Hmm. iya. Terima kasih. Nah, berikutnya eh, tentang penggunaan bahasa ini sebenarnya PR saya sih, PR yang saya mesti buat tapi saya belum buat juga nakal ya. Eh, Bahasa ini kalau banyak itu mempengaruhi perkembangan bicara nggak ya, gitu ya. Nah, sebenarnya tidak mempengaruhi perkembangan bicara anak, asal ya digunakan untuk berkomunikasi, ya. Kalau tidak digunakan untuk berkomunikasi, tentu saja jadi masalah. Contohnya begini. Hmm, eh, anak itu hanya kita ngobrol aja, ya, pakai bahasanya, papanya pakai bahasa Inggris, mamanya pakai bahasa Indonesia, gitu ya. Terus, mamanya pakai bahasa Mandarin misalnya, gitu ya. Terus atau bahasa Bali misalnya, ya, mamanya pakai bahasa Bali, orang eh, papanya pakai bahasa Inggris, gitu ya. Terus ada lagi mbaknya pakai bahasa Jawa misalnya, gitu ya. Udah campur aduk gitu. Nah, terus nanti ada neneknya, ada kakeknya macam-macam gitu ya. Tapi untuk anak ini tidak dipakai untuk berkomunikasi, tidak pakai untuk berinteraksi. Ya tentu saja akan mengalami gangguan anaknya. Ya, hampir sama dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris untuk nonton, gitu ya. Terus supaya anaknya cepat berbahasa Inggris, padahal kita sendiri juga tidak fasih berbahasa Inggris misalnya. Kemudian eh, di rumah ya udah kita sepakat pakai bahasa Inggris. Ya bahasa Inggrisnya menjadi bahasa Inggris yang tidak tepat juga, karena itu juga akan mempengaruhi bahasa seorang anak ya, karena menggunakannya dalam apa namanya, dalam konteks. Tadi kita ingat ya, di depan itu ada kata-kata bahwa bahasa itu punya aturan, bahasa itu punya pakemnya, ya ada tata ininya ya, tata bahasanya gitu ya. Nah, kalau kita nggak tahu cara menempatkannya, gitu segala macam, tentu saja itu menjadi satu kendala. Tahu kata, ya, tidak membuat anak itu bisa berbahasa yang baik. Ya, Eh, jadi lebih baik sambil dilihat. Kalau dipakai berkomunikasi, anaknya mengerti, interaksinya baik, ya, menirunya cepat. Nah, itu salah satu kata kuncinya. Anaknya meniru, meniru apa? Memproduksi kata untuk dilakukan kata ekspresifnya, ya. Sekali lagi, ikut lagi tanda red flag-nya. Kalau waktunya mengucap dia tidak mengucap, ya hati-hati. Ya, kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang ya, anak-anak itu mempunyai kecerdasan masing-masing, satu dominan, satu yang enggak. Satunya dia menerima dari satu sisi, dari auditori, yang satunya dari visual misalnya, lebih cepat. Gitu ya, itu ada kemampuan masing-masing. Nah, itu kita juga harus pahami. Kalau dia auditorinya kemudian direkam untuk diulang kembali, dia nggak cukup baik, gitu ya. Jangan kita terusin. Nah, ini kita udah mulai ada warning-warning. Ya, ada red flag-nya tadi. Kalau sudah ada red flag-nya, ya berhenti. Pergi lagi ke dokter. Lihat lagi. Tapi kalau anaknya bagus, dia ngomong pakai bahasa Inggris, dia ngitung pakai bahasa Mandarin, dia nyanyi pakai bahasa Bali, ya nggak jadi masalah dong. Gitu. Ya. Jadi kalau anak itu cerdas berbahasa, tidak jadi masalah. Refleksnya apa? Sama seperti yang tadi. Kalau dia berkomunikasi, dia berinteraksi, dia mengulang katanya sesuai pada usianya, ya nggak apa-apa. Oke. Wah,
ini sekali. Terima kasih banyak penjelasannya. Jadi eh, tergantung anaknya ya pertama ya. Kedua, jadi ibu harus melihat apakah dia bisa mengertinya, lalu bisa memakainya juga gitu ya, Iya, kalimat-kalimatnya ada gitu. efektifnya, ada ekspresif yang muncul, gitu kan? Ya, oke. Sesuai pada batasan usianya. Eh, dengan bahasa apapun ya. Yang penting Iya, bahasa itu diucapkan untuk tujuan berkomunikasi. Dan kita cek apakah komunikasi ini jalan apa tidak gitu ya, Dok ya. iya, betul. Lalu red flagnya gimana untuk supaya mams tuh tahu, anak ini kayaknya nggak boleh deh dikasih macam-macam bahasa. Eh, kita fokus ke satu bahasa dulu yuk gitu. Misalnya harus begitu. Itu kalau apa? Kalau kira-kira si anak nggak ngerti-ngerti gitu ya, Dok ya. Iya, jadi red flag-nya sama seperti yang tadi ya. Nah, kalau 14 bulan katanya nggak muncul-muncul nih. Ah, Manggil mama nggak manggil. Manggil ah, Umi nggak manggil. Ya, manggil eh, apa misalnya Abah nggak manggil gitu ya. Kok nggak dipanggil-panggil? Eh, dia nengok, disuruh ngerjain, dikerjain, tapi nggak ngomong gitu. Ya kan udah red flag. Kalau ah. red flag, hati-hati gitu Hmm, ya. Mulai konsultasi. Oh iya dia nggak ngerti. Ya udah kita pakai satu bahasa dulu. oke. Jadi apa tahapan red flag-nya sama dengan yang tadi ya normal ya. Sama. Jadi kalau Mm-mm. sampai usia ini harusnya sudah bisa ngerti, sudah bisa ngomong berapa kata, ternyata belum, kita kita konsultasi ke dokter ya. Jadi mungkin oh Iya, ini mungkin karena apa gitu ya. Bisa jadi iya, bukan karena terlalu banyak bahasa, tapi karena yang lain gitu. Jadi itu harus diperiksa iya, ya. Karena tiap anak juga beda-beda, ada yang bisa langsung, ada yang tidak. Dan tadi juga kuncinya adalah menggunakan kata-kata bahasa apapun digunakan untuk komunikasi. Ya, begitu ya dok ya. iya, Untuk tes. Baik dok, kayaknya kita harus sudahi nih sesi tanya jawabnya. Dan kita segera ke sesi penutup. Tapi sebelumnya mohon dokter berikan take home message lagi dok, supaya Mam Sendes ini ingat apa yang dia harus lakukan untuk memastikan si kecil ini tumbuh kembang perkembangan bicaranya dengan baik. Silakan dok. iya. Jadi kalau kita lihat perkembangan bahasa dan bicara ini bukan berdiri sendiri ya. Dimulai dari tumbuhnya, dimulai dari kembangnya juga ya. Salah satu area perkembangan selalu bisa mempengaruhi area perkembangan yang lainnya ya. Nah, jadi kita lihat ya, kalau anak itu tidak berkembang dengan optimal ya, dia harus segera dibawa ke eh, yang bisa melakukan diagnosis dan kemudian merujuknya dengan optimal atau memberikan terapi yang optimal. Semakin dini akan semakin bagus. Jadi mau berapapun bahasanya yang seperti tadi ya kita lihat ya, semua kita lihat adalah red flag-nya sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi. Ya, penting red flag-nya diingat-ingat dan eh, yang paling penting seorang anak itu adalah berkomunikasi yang efektif. Ya, jadi berbicara, berkomunikasi tersebut bukan hanya mengenalkan kata, tapi ya berinteraksi. Boleh self talk, apa yang mamahnya dapatkan gitu ya, sebelum pada hari itu misalnya kalau kerja gitu ya. Tapi yang penting juga pada saat anak itu ada di depan kita gitu ya. Mhm. Jadi ngobrol lah, bicaralah, berkomunikasilah ya. Kata-kata yang sederhana sampai dengan nanti yang kalau sudah besar ya mulai kompleks dan kemudian mulai bercerita dan lain-lain. Saya rasa itu dulu. Terima Iya. kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Junita atas pemaparannya dan jawaban pertanyaan-pertanyaan Mam Sendes. Saya yakin Mam Sendes di sini semuanya mendapat banyak ilmu dengan contoh-contohnya tadi yang sangat jelas ya. Terima kasih juga untuk Mam Sendes atas partisipasinya, sumbangan pertanyaannya yang juga bermanfaat buat Mam Sendes yang lainnya. Untuk itu saya atas nama dokter anakku juga mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita bisa
jumpa lagi di acara dokter anakku berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Dok. Terima kasih semua. Bye-bye.